Halo, malam jam 10 setengah 11 malam nih. Baru tutup nih jam 10 malam. Di video kali ini saya akan sharing ya dikit lah. Gimana sih caranya ngakalin supaya toko kita cepat berkembang, meskipun dari modal kecil. Gimana sih caranya supaya cepat banget berkembang? Satu tipsnya sih dari jam buka toko. Kalau dari saya sih, kalau toko saya kan toko kecil nih, ngakalin di jam buka tokonya, jadi bukanya itu lebih awal. Kalau toko-toko lain bukannya jam 8 pagi, gue saya sih habis subuh, habis sholat subuh, jam 5.14 udah beres-beres, jadi jam 6 udah siap buka, siap jualan. Jadi ketika orang lain belum buka, ini udah buka. Jadi itu mempercepat juga. Terus kalau ada yang tanya, emang ada beli jam segitu? Ya tergantung rezekinya juga sih. Kadang pagi-pagi tuh rame juga ada ya. Tergantung situasi dan kondisi. Toko saya sih buka dari jam 6, tutup sampai jam 9 sampai jam 10 malam lah, tergantung kondisinya juga. Cuman kalau misalkan hujan, sepi, jam 9 malam udah tutup. Terus ada yang nanya juga sih, kenapa tutupnya nggak biasa aja sih, tutup jam 5 gitu, dari jam 8 sampai jam 5. Pengennya sih gitu, cuman dilihat lagi, dianalisa lagi, ternyata kalau buka lebih awal itu kita mempersiapkannya jadi lebih mudah sih. Jadi kita bisa nyiapin lebih awal dari toko-toko lain. Otomatis kan kalau misalkan orang-orang yang beli mau ke toko yang lain tapi ternyata masih tutup, ada kita yang udah buka, ya kita bisa lebih buka peluang untuk jualan sih. Terus kalau misalkan di malam ketika toko orang lain tutup, kita masih buka, otomatis kan kalau misalkan ada yang mati lampu yang malam-malam jam 7, setengah 7 malam atau jam 8 malam, bisa beli ke kita. Jadi buka peluang untuk ibaratnya naikin omset lah. Jadi sebisa mungkin ya maksimalin ya untuk di penjualan, kita buka lebih awal, tutup lebih akhir. Itu sih lumayan pengorbanan sih, karena pagi-pagi bekerja, berangkat setengah 7 ke Bandung, sorenya jam setengah 6, nyampe sini jam setengah 7 malam. Dari setengah 7 istirahat makan sampai jam 10 malam di kota ya, jam 11 sampai jam 11 malam lah kalau beres-beres. Ya pengorbanan sih, kalau kita mau buka sesuatu ya harus terima konsekuensinya. Tapi selama ini sih kalau dijalani dengan enjoy, ya dianggap semuanya belajar lah, karena kita juga harus belajar sesuatunya lebih banyak. Karena kalau saya sih beda sama yang toko-toko lain, karena kalau toko-toko lain kan ibaratnya mereka punya, kalau bahasa kerennya kapital ya, modal. Kalau modalnya mereka udah punya banyak, jadi nggak masalah kalau mau beli barang. Kalau saya kan ibaratnya menyisihkan dari penghasilan utama untuk buka bisnis, ya sambil belajar juga gimana cara mengelolanya suatu toko itu. Dapat banyak pelajaran juga, dapat banyak apa ya, dari ya pelajaran sih, dapat banyak pelajaran. Itu ya harus konsisten juga, ada turun naiknya juga sih, ada kadang yang lu capek. Cuman kalau udah dibawa enjoy sih enak sih, santai gitu lah kitanya. Dalam artian santainya nggak terlalu capek kalau dibawa enjoy. Terus kalau misalkan rame, itu jadi obat ini sih, obat capek kita kalau misalkan toko rame. Dari pagi sampai jam 6, jam 7 malam sih istri yang jaga, karena kan tokonya belum serame toko-toko lain yang trafficnya lumayan tinggi. Kalau ini lumayan masih sepi kan, berjalan juga hampir 1 tahun
sampai 2020 sekarang. Ya dikit-dikit sih, tapi alhamdulillah dengan dari modal awal kecil. Karena dulu cerita ya, kalau modal kecil itu, ini etalase yang di belakang ini belinya udah hampir 7 tahun nggak kepake. Itu dulu banget sih belinya. Jadi dulu sempat beli cuman nggak kepake. Nah baru di 2018 ini kepake. Itu juga diisi cuman dikit banget nih. Ini etalase 4 tahap cuman ya kepake 1 tahap sih. Dulu kemarin cuma 100.000, jadi ya muterin ada ditambahin juga. Jadi untungnya belum sempet diambil, kita puterin lagi. Untungnya sampai ambil, kita puterin lagi. Dan alhamdulillah sih jenis barang, varian barangnya ya makin nambah. Terus kenapa sih buka tokonya lebih awal juga? Tadi pertanyaan pertama kan untuk jam 6 sampai jam 10 untuk memaksimalkan peluang jual. Yang kedua untuk promosi juga. Jadi kalau misalkan buka toko jam awalnya lebih awal bukanya, tutupnya lebih akhir, itu juga sebagai promosi. Jadi untuk toko baru sekelas kita kan belum banyak yang tahu. Tapi kalau misalkan kita bukanya lebih awal sama tutupnya lebih akhir, orang-orang yang misalkan lewat, kalau pagi-pagi kan anak-anak berangkat sekolah, orang tuanya nganterin, bisa lihat toko kita. Meskipun nggak beli sih, mereka jadi pada tahu kalau di titik ini, di tempat ini ada jualan alat listrik. Terus kalau misalkan pas pulang kerja tuh, toko-toko lain udah pada tutup, kita masih buka kan, masih terang ibaratnya. Itu kita bagian promosi juga ya, promosi gratis lah. Terus saran gue sih kalau misalkan lebih enak sih ya, tergantung daerahnya juga sih. Kalau misalkan bisa trafficnya lebih tinggi jalannya, mungkin kalau lu yang dari pagi bisa sampai tengah malam sih lebih bagus sih. Sambil ya jagain toko, jadi supaya lebih banyak orang yang tahu kalau di tempat ini jualan alat listrik juga. Terus itu sih. Terus yang ketiga, yang tidak kalah penting itu hari Minggu nih, hari libur. Jadi kalau hari-hari libur toko-toko lain tutup, kita mesti buka. Karena kalau misalkan kita buka, banyak nih orang yang nyari-nyari, mereka mati lampu lah, mereka korslet listrik lah, kabel lah, butuh inilah untuk bangun rumah misalkan, untuk peralatan listriknya masih kurang, tapi toko-tokonya tutup. Nah disitulah kesempatan kita kalau misalkan di tanggal merah buka, jadi bisa ciptain peluang untuk jual juga. Kalau toko gue sih tiap hari hampir buka sih, tiap hari. Terkecuali kalau misalkan ada halangan, kayak ada urusan, bisa tutup. Tapi kalau misalkan masih gak ada urusan sih, masih tetap buka. Itu sih itu sih kenapa. Yang pertama sih sekarang 1 tahun sekarang sih lebih ngejar ke menuhin barang di toko. Jadi barangnya ya biar cepat penuh lah, cepat varian barangnya lebih banyak. Karena kalau misalkan varian barang lebih banyak, peluang untuk jualnya juga lebih lebar sih. Ibaratnya kalau misalkan lu nya mau fokus di nama barang, terus masih punya pendapatan, ya nggak apa-apa, mungkin nanti si uang tokonya bisa diputerin lagi. Tapi kalau misalkan lu yang memang sebenarnya fokus lebih bagus sih, lebih cepat sih pergerakannya. Cuman tetap sih kalau misalkan perputarannya lebih cepat juga lebih bagus sih. Paling itu sih untuk sharingnya. Saran gue sih yang pertama tadi, buka lebih awal, tutup lebih akhir, udah pasti. Kedua, untuk promosi juga, jadi bisa kelihatan orang berangkat kerja ada toko listriknya di tempat ini, ternyata orang pulang kerja lihat juga, jadi otomatis peluangnya juga kebeli. Terus yang ketiga, hari Sabtu Minggu atau hari libur itu diusahain tetap buka, jadi itu buka peluang jualan juga lebih lebar sih. Oke, itu aja sih
sharing dari saya sih, mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan yang buka toko listrik awal-awal pemula sih. Jangan menyerah, karena rezeki itu sudah diatur semuanya. Yang terpenting bagi kita adalah ikhtiar, itu yang terpenting. Jadi semua orang sudah ada rezekinya, yang penting kita mau berusaha aja. Kayak gitu aja sharing dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nantikan lagi di video berikutnya, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.